Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, diminta teman-teman yang masih duduk di belakang boleh maju ke depan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Yang semangat memuji Tuhan boleh kasih tepuk tangannya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangannya. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua di ibadah kita hari ini ya. Ibadah kita hari ini akan dipimpin dan dilayani oleh Pendeta Emeritus Agustria MP Emin dengan tema tantangan iman. Mari Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Jemaat dipersilakan semuanya berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita buka ibadah ini dengan menyanyikan Sampai Akhir Hidupku.
kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau atas kasih karunia-Mu hari ini kami boleh terkumpul di tempat ini untuk bersatu dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati setiap pelayan mulai dari WL, singers, pemusik, dan semua operator yang bertugas, serta Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dengan ibadah ini boleh semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati dan memuji nama Tuhan lewat NKB nomor 154, Setialah, Setialah. Dipersilakan kepada Pendeta Emeritus Agus Ria MP Emin untuk melayani kita dalam pelayanan firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan pada fellowship kita sebagai Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada siang hari ini sebagaimana yang ada dalam buku Renungan Pelita Maranatha dari Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Baik Bapak Ibu mahasiswa sekalian, mari kita merendahkan hati kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Pengharapan yang pasti itulah yang membuat kami ada di tempat ini
sebagai bagian dari pengungkapan iman kami kepadamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami tempuh, di mana kami merasakan akan hadirat Tuhan yang ada menaungi kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas berkat persekutuan yang boleh Tuhan hadirkan bagi kami semua selaku Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dalam kapasitas apapun Tuhan menempatkan kami di sini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mencari kehendak Tuhan yang sangat kami perlukan supaya itu boleh menjadi suluh penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami berada pada langkah yang tepat, langkah yang benar untuk terus menelusuri jalan-jalan kehidupan kami. Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan saat ini yang siap sedia menyambut sabdamu. Demikian juga Engkau berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk boleh menguraikan firman Tuhan yang akan kami dengar, bahkan supaya hamba-Mu juga bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengaplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia untuk menyambut sabda-Mu dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama kita memperhatikan apa yang dituliskan dalam Alkitab, Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya bacakan demikian. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu dan beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan
kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara, sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengawali perenungan kita pada siang hari ini dengan penggambaran. Biasanya ada beberapa tempat destinasi wisata, baik di luar negeri bahkan di dalam negeri juga ada, yaitu jembatan kaca. Jembatan yang memiliki panjang ratusan meter dengan ketinggian dari dasar puluhan meter. Alas dari jembatan itu adalah kaca bening yang tembus sampai ke dasar jurang. Ada, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merasa takut ketika hendak berjalan di atas jembatan kaca itu. Ia berpegang kuat-kuat pada pegangan jembatan kaca. Bahkan juga ada yang merangkak saking takutnya. Bahkan juga ada yang tak sanggup melanjutkan perjalanan ke depan. Tentu kalau ditanya kenapa itu terjadi, maka Bapak Ibu Saudara, jawabnya adalah karena takut. Apakah ketakutan itu disebabkan karena jembatannya yang tidak kuat? Tentu konstruksi jembatan kaca itu pasti dibangun dengan baik. Jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang menjadi takut adalah apa yang dilihat. Sekali lagi pertanyaannya adalah kenapa orang menjadi takut? Maka masalahnya, persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat. Apa yang dilihat melalui kaca bening itu. Andaikan jembatan itu bukan kaca, maka mungkin saja mereka akan berjalan biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, para dosen, pimpinan, dan para mahasiswa, serta para karyawan Civitas Akademika yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka masalahnya, persoalannya Bapak Ibu Saudara adalah bukan pada jembatannya. Masalahnya adalah pada apa yang dilihat. Kita, Bapak Ibu Saudara, tentu tahu bahwa apa yang kita lihat akan membentuk kepercayaan kita. Bahwa apa yang kita percaya akan membentuk apa yang akan kita perbuat. Apa yang akan kita lakukan.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata melihat di sini tentu artinya bukan sekedar melihat secara jasmani. Namun arti melihat di sini Bapak Ibu Saudara lebih dalam sebagai sebuah visi. Kata melihat di sini adalah kata membayangkan. Kata melihat di sini adalah satu imajinasi. Bahkan kata melihat di sini adalah kata yang pada akhirnya membuat persepsi. Orang yang menyeberang jembatan dengan visi dan persepsi bahwa ini adalah jurang yang menyeramkan. Ini adalah jurang yang membahayakan. Maka ia akan takut untuk melangkah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang menyeberang jembatan itu dengan visi bahwa ia melihat view, ia melihat pemandangan yang sangat indah, dan ia sungguh bangga dengan proyek yang luar biasa atas jembatan ini. Ini adalah sebuah spot yang sangat luar biasa dan bagus. Maka orang yang memiliki view, orang yang memiliki visi yang seperti ini, ia akan berjalan dengan mantap. Ia akan jauh dari takut, dan ia akan merasa gembira. Jembatannya sama, pemandangan alamnya sama. Yang menentukan orang melangkah mantap tanpa rasa takut adalah apa yang dilihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, di sana dinyatakan Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar, sebagaimana tema kita, tantangan iman. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, di sana menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Betul bahwa iman bukan hanya soal melihat dengan mata. Betul bahwa iman bukan hanya sekedar melihat dengan kasat mata. Tetapi iman, Bapak Ibu Saudara, adalah soal melihat dengan mata, yaitu melihat yang tidak terlihat. Itulah yang mau dikatakan oleh Alkitab kepada kita, melihat apa yang tidak kita lihat. Itulah maksud surat Ibrani. Jadi iman adalah melihat apa yang tidak kita lihat. Melihat yang tidak kita lihat berarti kita melihat dengan pikiran kita. Kita melihat dengan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan, iman dapat dijelaskan dengan dua tahap. Tahap yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman adalah iman kepada Kristus sebagai juru selamat. Iman kepada Kristus sebagai juru selamat, iman yang adalah iman kepada kasih karunia yang menyelamatkan, iman kepada anugerah yang menyelamatkan. Yang pada gilirannya membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, inilah benih itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman adalah iman yang terus bertumbuh.
dan hidup sesudah kita diselamatkan. Sesudah benih itu ada, maka iman adalah iman yang terus bertumbuh. Ada proses perawatan, ada proses pemeliharaan, dan ada proses pengembangan. Dipelihara itu benih supaya tumbuh. Disiram itu benih supaya tumbuh. Diberi pupuk itu benih supaya baik berkembang. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita hendak melihat dalam kaitan dalam bacaan kita pada siang hari ini, bahwa iman itu memang perlu dirawat, dipupuk, growing, bertumbuh, dan bahkan menghasilkan buah-buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Lalu kalau kita coba untuk mengaitkan dengan teks kita, dengan perikop kita Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang narasinya kita baru baca tadi. Maka bisa dijelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat di Pergamus adalah jemaat yang berada di kota di mana di situ ada tempat pusat penyembahan berhala. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, di situ juga dipraktekkan penyembahan terhadap Kaisar Romawi. Dan jika ada orang-orang yang tidak mentaati penyembahan kepada Kaisar, maka bisa dihukum mati, saudara-saudara. Nah, dalam perikop atau dalam pembacaan kita, saudara-saudaraku, pada bagian awal kita bisa melihat bagaimana jemaat di Pergamus telah menunjukkan iman yang setia. Mereka tetap setia, inilah pujian yang disampaikan oleh penulis kitab Wahyu pasal 2 yang kita baca ini. Tetapi pada bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah catatan dari penulis di mana sebagian jemaat Pergamus juga ada yang terpengaruh. Jadi ada tantangan, ada yang terpengaruh. Ada ajaran Bileam yang mengajarkan untuk memakan persembahan berhala dan mempraktekkan perbuatan-perbuatan zina. Juga ada Bapak Ibu Saudara yang terpengaruh dengan ajaran Nikolaus yang melakukan ritual seks bebas, juga berzina. Nah, dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat pada bagian selanjutnya dari bacaan kita, penulis kitab Wahyu pasal 2 ini menyerukan Bapak Ibu Saudara supaya mereka bertobat, menyerukan supaya kita pun bertobat. Dikatakan siapa bertelinga hendaklah buka kuping, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Barang siapa menang, ia akan menerima mana dan batu putih. Inilah gambaran keselamatan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita mencoba untuk memetik apa pengajaran Alkitab bagi Civitas Akademika? Apa ajaran firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini dalam konteks kita
hari ini. Saudara, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Sekali lagi bahwa keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja adalah kasih karunia Allah. Prinsip jatah tidak bisa membuat orang melihat kebaikan. Ini mesti diperhatikan. Jika kita menerima kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, tapi kita pandang itu sebagai jatah kita, maka mungkin tidak ada rasa syukur. Sebab kita anggap itu sudah hak. Kita anggap itu sudah porsi. Kita anggap itu sudah jatah saya. Itu jatah saya, itu porsi saya, itu hak saya. Saya pantas menerimanya. Saya baik, maka orang baik kepada saya. Saya kerja keras, maka saya dapat uang banyak. Saya lulus tepat waktu karena saya belajar dengan rajin. Saya jadi profesor karena saya rajin melaksanakan tridharma. Itu jatah. Kalau prinsip jatah ini kita pakai untuk melihat kehidupan, maka yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, hati-hati, yang kita lihat hanya diri kita sendiri. Maka yang kita lihat hanya diri kita sendiri. Bukan kebaikan Tuhan. Bukan anugerah Tuhan. Prinsip jatah tidak membuat kita kagum dengan Tuhan. Prinsip jatah hanya akan membawa kita untuk mengatakan, oh, saya pantas menerima semuanya. Pertanyaannya, apakah hidup saudara sedemikian? Apakah hidup seperti itu? Apakah kalau Anda baik, orang akan selalu baik? Apakah kalau Anda kerja keras, maka pasti akan selalu berhasil? Apakah kalau Anda Kristen, maka hidup akan baik-baik saja? Sebagaimana jemaat Pergamus menghadapi tantangan, sebagaimana kita pun pasti berhadapan dengan tantangan. Masing-masing kita punya salibnya, masing-masing kita punya tantangan yang mesti kita pikul. Jadi hidup lebih besar dari sekedar jatah. Hidup lebih besar dari sekedar tantangan. Hidup lebih besar dari sekedar tantangan. Bapak Ibu Saudara, hidup lebih besar dari sekedar persoalan. Itu yang mesti kita lihat. Itu yang mesti kita tanam, kita bangun mindset kita. Dan di sini kita belajar dari prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak menuntut jatah, tetapi memohon belas kasihan Tuhan. Memohon kebaikan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan. Itulah cara kita menghadapi tantangan, itulah iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika pintu hak, pintu jatah itu roboh, maka akan keluar memenuhi hidup kita adalah anugerah kebaikan Tuhan. Kesadaran akan anugerah kebaikan Tuhan, itu yang akan membawa kita lepas dari jatuh terhadap tantangan yang ada. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita pegang bersama-sama. Prinsip yang pertama itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita perlu lihat adalah bagaimana kita melihat kepada Yesus.
Kita melihat kepada Yesus kasih-Nya yang luar biasa besar. Yang kemurahannya itu adalah kemurahan yang sungguh nyata dan terbukti. Yang kebaikannya tercurah ke segala penjuru, tidak terbatas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ajakannya adalah dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, mari kita hanya mendekat kepadanya. Mendekat kepadanya Allah Kristus sebagai sumber terang yang menerangi kita. Allah Kristus yang akan menjadi pemecah persoalan dari segala persoalan yang ada. Iman adalah melihat betapa besarnya Tuhan Yesus. Jadi itu iman. Jadi iman adalah Bapak Ibu Saudara melihat betapa besarnya Tuhan Yesus. How great is our God. Iman bukan melihat betapa besarnya kesulitan kita. Kalau mata kita melihat jurang, kalau mata kita melihat selalu kesulitan kita, selalu melihat masalah kita sungguh besar, selalu melihat dosa kita begitu besar, atau beban kita begitu berat. Bukan itu Bapak Saudara. Iman itu melihat Tuhanlah yang begitu besar. Ya. Jadi imanlah yang melihat Tuhan begitu besar. Iman adalah ketika kita melihat bahwa Tuhan yang besar itu mengalahkan segala tantangan yang ada. Iman yang besar itu mengalahkan segala hambatan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ada hal yang harus kita waspadai sebagai hambatan yang serius untuk melihat bahwa Tuhan itu besar, ya. Jadi ada hambatan yang sangat serius yang harus kita waspadai, bahwa kita melihat Allah itu besar, kita melihat Yesus itu besar, Bapak Ibu Saudara. Apa? Ketika kita melihat diri kita yang besar. Ketika kita melihat gengsi, ketika kita melihat kesombongan itu. Kalau kita melihat diri kita besar, maka saat itu kita tidak dapat melihat kebesaran Tuhan lagi. Maka yang ada hanya aku, yang ada hanya pride-ku, yang ada hanya kepandaianku, kemampuanku, kekuatanku, semuanya aku, gengsiku, kedudukanku, hartaku, jabatanku, prestasiku, dan seterusnya. Ketika kita melihat diri kita yang besar, maka kita tidak akan dapat melihat kebesaran Tuhan. Itu yang harus kita waspadai. Naaman contohnya misalnya. Cek di satu raja-raja, Naaman. Gengsi ketika Tuhan bilang mandi di sungai itu. Dia bilang, sungai apa ini? Baru ketika dia mendengar suara dari anak buahnya, dia mandi di situ. Itu gengsi. Gengsi kita kadang-kadang menutup kita untuk melihat Allah sebagai Allah yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara, alat untuk menguji pride kita, alat untuk menguji kesombongan kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan alat untuk menyelesaikan pride kita, alat untuk menyelesaikan kadang-kadang gengsi kita yang terlalu kita agungkan, untuk menyembuhkannya Bapak Ibu Saudara adalah apa? Kerendahan hati. Adalah kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Iman ya, iman
bukan bersahabat dengan kesombongan. Iman bersahabat dengan kerendahan hati. Saya kira kampus ini ingin mewujudkan manusia yang pandai secara holistik, tidak saja intelektual, tapi juga aspek-aspek yang lainnya, emosional, sosial, dan spiritualnya. Nah, kita meletakkan semuanya itu di atas, di bawah kerendahan hati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan kerendahan hati kita dapat melihat, ya, hanya dengan kerendahan hati kita dapat melihat Tuhan. Hanya dengan kerendahan hati sekaligus kita melihat betapa kecilnya aku ini. Dan ketika kita melihat diri kita kecil dan tidak berdaya, maka pada sisi lain kita melihat betapa besarnya Tuhan. Dengan melihat betapa besarnya Tuhan, maka kita akan bisa menyelesaikan segala tantangan yang ada, bergantung kepada Tuhan. Itulah Kristen. Tentu tidak mengabaikan potensi diri yang kita miliki. Penutup Bapak Ibu Saudara dari perenungan kita pada saat ini. Ada seorang tentara angkatan laut berpangkat Laksamana pernah berkata, "Oh Tuhan, samudramu sangat luas dan kapalku menjadi sangat kecil." Oh Tuhan, samudramu sangat luas dan kapalku menjadi sangat kecil. Begitulah sepatutnya sikap hidup kita menghadapi hidup ini. Dan di dalam menghadapi hidup ini, kita melihat kebesaran Tuhan. Dan bersama dengan itu serentak kita melihat betapa kecilnya kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita melihat secara jernih bahwa dalam iman kita akan mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tantangan ada, persoalan ada. Dalam hidup kita semua diperhadapkan kepada kita. Tapi dalam iman kepada Kristus kita mengerti bahwa Ia adalah Allah yang sanggup untuk mengatasinya bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya dengar ada apa tadi, bisik-bisik ada apa? Diskusi Baik, gitu Bapak ya. Ibu dan rekan teman-teman sekalian, saat ini kita masuk ke dalam diskusi interaktif. Kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangannya ya. Apakah ada yang mau bertanya? Bertanya bisa, melengkapi juga bisa. Pak Yohanes kali melengkapi. Pak Rektor mungkin bisa melengkapi. Boleh Pak Rektor? Baik, sambil menunggu yang lain mungkin. Pak Rektor. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya Pak. Sebenarnya saya tidak akan melengkapi, tapi saya berterima kasih mendapatkan kata kunci yang menurut saya sangat penting buat saya dan kita semua. Tadi Pak Pendeta menyampaikan bahwa iman itu melihat kebesaran Tuhan, tidak
seberapa besar problema yang kita hadapi. Terima kasih untuk pesan itu, Pak Pendeta. Itu menguatkan saya, semoga menguatkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Rektor. Apa ada pertanyaan dari yang lain? Mungkin terakhir dari saya Pak. Ya. Pertanyaan saya ini mungkin agak jauh dari pembahasan yang tadi, tapi masih tentang iman juga. Nah, selama ini saya penasaran tentang misalnya nih Pak, kita udah jadi orang yang sangat beriman dalam Tuhan. Tetapi katanya kalau keselamatan itu yang diterima, yang bakal nerima keselamatan atau hidup yang kekal itu hanya orang-orang yang sudah memang terpilih. Jadi apakah mungkin kalau kita sudah sangat beriman tapi kita gak menerima kehidupan yang kekal? Atau sebaliknya, karena kita sudah beriman, kita sudah pasti menerima kehidupan yang kekal itu? Itu sih Pak. Ya, tentu kalau kita melihat pada Efesus, ya, iman kepada kasih karunia, ya, itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Iman kepada kasih karunia, maka itulah yang akan menyelamatkan kita, gitu ya. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan yang besar, gitu ya. Jadi jangan melihat persoalannya yang besar dalam hidup kita. Kan pasti ada tantangannya. Kalau saya coba mengaitkan pertanyaan adik, ya, maka kita harus, ya, melihatnya bahwa bukan pada tantangannya yang besar, bahwa dalam hidup ini pasti ada tantangannya, ada pergumulannya, ada salibnya yang mesti kita pikul. Tetapi kalau kita coba tarik ke dalam konteks pembahasan firman Tuhan yang ditabur kepada kita pada siang hari ini, itu kita harus berfokusnya pada samudra kebaikan Tuhan yang besar, gitu ya. Kekristenan memahami keselamatan itu semata-mata adalah kasih karunia. Bukan karena Anda orang baik, bukan karena saya orang baik. Nggak ada yang baik kita. Nggak ada yang baik kita. Kita semua orang berdosa. Kan gitu ya. Itu prinsip dasar dari ajaran Alkitab kepada kita. Kita semua adalah orang berdosa. Bahkan Paulus bilang kita ini seperti kubur yang menganga. Jadi nggak usah pesimistik bahwa Anda nggak selamat. Ketika Anda punya iman, maka di situ tersedia samudra kebaikan Tuhan. Nah, saya kira itu, ya. Samudra kebaikan Tuhan itulah yang mengendos Anda, yang mendorong kita untuk kita melangkah. Jangan melihat ke bawah. Tadi ya, kalau ilustrasi dengan jembatan kaca itu, jangan lihat ke bawah, punya visi ke depan, jangan punya perspektif yang keliru, tapi kita harus punya perspektif yang konstruktif untuk kita maju ke depan, terus melangkah gitu. Ya. Jadi iman sebesar biji sesawi itu akan bisa memindahkan gunung. Saya kira iman kata kunci. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus sebagai sumber kasih karunia buat kita. Kita ini selamat hanya oleh kasih karunia. Seluruh Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu bicara mengenai itu. Bicara mengenai apa? Bicara mengenai kasih karunia. Itu yang saya ajar bersama dengan Pak Iyo di kelas PAK. Gitu ya. Jadi saya pikir kasih karunia kuncinya. Samudra kebaikan Tuhan, gitu ya. Termasuk jawaban terhadap hidup kekal, itu jaminannya, gitu ya. Makanya jangan lihat
kalau kita ke tema, jangan lihat tantangannya yang besar, ya, jangan lihat tantangan yang besar, kita lihat Allahnya yang besar, gitu, ya, kita lihat samudra kebaikan Tuhan yang besar, gitu ya, Dek, ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya, sudah sangat menjawab. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin diskusi interaktif kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk pelayanan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan bisa bersharing firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saat ini kami dari pelayan akan mempersembahkan pujian yang berjudul Pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
adalah pilihanmu. Saat ini kita masuk ke dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya, satu hati untuk beribadah dan bersekutu denganmu. Kami berdoa Tuhan untuk universitas kami tercinta ini, kiranya universitas ini dapat menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar kampus ini Bapa. Dan juga kiranya kampus ini dapat melaju dengan baik oleh karena kuasa darah-Mu saja Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan juga kami berdoa untuk setiap sivitas akademika, bila ada kesakitan tubuh, kiranya Engkau menjamah, mengkuduskan dan menyucikan kembali tubuh yang sakit, agar dapat pelayanan kembali dengan baik bersama Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, atau rekan-rekan kami yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau menambahkan untuk pertambahan umur mereka di tahun ini dapat menjadi pelita bagi sekitar kami dan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong orang-orang. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya di pemilu nanti Tuhan, tolong sertai dan lingkupi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biarkan tangan-Mu saja yang menopang dan menghalau kuasa-kuasa kejahatan, agar pemilu nanti dapat menjadi pemilu yang bersih dan aman. Juga kami mau doakan negara ini agar dapat melaju dan terus berkembang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Hello guys, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu dan Saudara dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM Lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha.
Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Diinformasikan kepada kita semua, minggu depan tanggal 2 Februari 2004 akan diadakan Maranatha Fellowship seperti biasanya dengan tema Penginjil yang Merdeka dengan pembicara yaitu Pendeta Suryaman. Bapak Ibu teman-teman sekalian diminta untuk mengisi link evaluasi yang sudah tertera pada layar. Di penghujung ibadah ini dijemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali dalam aktivitas keseharian kita dengan merayakan samudra kebaikan Tuhan yang akan menolong kita menang atas tantangan, bahkan berikan pengharapan yang selalu baik bagi kita semua. Pergilah dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan di dalam Rohul Kudus senantiasa mengiring saudara-saudara dalam setiap hidup dan karya hari-hari ke depan dalam pertolongan dan penyertaan yang bersumber daripadanya. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh.
kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk kehadirannya di Maranatha Fellowship kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Maranatha Fellowship berikutnya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih